الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini sebagai salah satu pembuktian bahwa sesungguhnya kita ini benar adalah hamba Allah, sehingga kita semua layak mengatakan kita ini Abdullah. Salah satu wujud nyata dari pembuktian kita sebagai seorang hamba Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita, mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaatul uzmah buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan selalu berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, dalam waktu yang singkat izinkan khatib menyampaikan pesan kepada kita semua yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang selalu mengantarkan kita, menjadi motivasi bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempersiapkan diri kita tatkala suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema atau judul khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Tema ini
barangkali sangat relevan dengan jamaah kita yang hadir pada hari ini, karena khatib melihat 50% dari jamaah yang hadir hari ini adalah generasi muda. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereformasi moralitas masyarakat jahiliyah, membangun konstruksi akhlak masyarakat jahiliyah kala itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku itu tidak diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke permukaan bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dalam bahasa kita disebut dengan moral. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sebenarnya masyarakat jahiliyah kala itu? Masyarakat jahiliyah kala itu tidak bodoh-bodoh amat. Bahkan masyarakat jahiliyah itu kala itu memiliki tingkat pemikiran pintar, bahkan mampu menciptakan bangunan yang kokoh. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaumnya untuk mereformasi akhlak masyarakat jahiliyah kala itu? Bahkan kalau kita melihat sejarah, sebagian besar nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala penyakit yang paling kronis di tengah-tengah Bani Israel itu adalah masalah moralitas. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu bangsa tidak akan hancur, bahkan negeri yang kita cinta ini tidak akan pernah ambruk jika di negeri ini tidak ada seorang profesor. Negeri ini tidak akan pernah hancur meskipun di negeri ini tidak ada orang yang bergelar profesor. Tidak. Karena kehancuran satu bangsa, kehancuran satu negeri itu berawal dari kehancuran moralitas bangsa itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat lembaran-lembaran sejarah masa silam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Bani Saba, kaum Madian, kaum Samud, Lut dan sebagainya. Semuanya masyarakat-masyarakat pintar. Bahkan Bani Saba, kaum Saba adalah masyarakat yang terkenal kaya raya. Buminya gemah ripah loh Cinawi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka. Karena apa? Karena kehancuran moralitas Bani Saba itu sendiri. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya tidak menghendaki negeri yang kita cintai ini, negeri yang dibangun di atas tetesan air mata, negeri yang dibangun di atas tetesan keringat, darah, jiwa, raga para pejuang-pejuang terdahulu hancur akibat kemerosotan, kehancuran akhlak generasi muda kita sendiri. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melihat ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan moral di tengah-tengah anak-anak muda kita hari ini. Kenapa? Karena
generasi muda adalah merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan pembangunan negeri ini. Bahkan masjid yang kita cintai ini di masa akan datang tidak akan berkembang jika anak-anak muda hari ini, generasi muda hari ini tidak kita bangun nilai-nilai keislamannya. Apa yang terjadi dengan negeri kita, apa yang akan terjadi dengan kampung halaman kita jika anak-anak kita, generasi muda kita tidak memiliki moral? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kamu khawatir, kata Allah. Hendaklah kamu takut, kata Allah, meninggalkan generasi yang ada di belakang kamu lemah. Lemah itu bukan hanya sekedar lemah intelektualitas, bukan hanya sebatas lemah ekonomi, tapi yang dikhawatirkan tatkala kita meninggalkan generasi di belakang kita tidak memiliki iman, tidak memiliki moral. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 hal yang dapat merusak moral akhlak anak-anak kita hari ini. Yang pertama adalah ar-rafqatus sayyi'ah. Ini yang disebut dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kita hari ini barangkali cukup prihatin dengan kondisi perkembangan anak-anak kita hari ini. Seperti apa anak-anak generasi muda Islam hari ini? Mereka sibuk, mereka hari ini disibukkan dengan sesuatu yang barangkali tidak penting, sehingga menyampingkan pendidikan, menyampingkan nilai-nilai moral akhlak itu sendiri. Ini yang pertama. Ini yang harus diwaspadai oleh orang tua maupun guru, pergaulan bebas. Yang kedua, yang menyebabkan rosaknya moral akhlak anak-anak kita hari ini adalah bacaan, tontonan, pergaulan dan pemikiran-pemikiran yang bersifat hedonisme. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana anak-anak kita hari ini, apa yang ia baca dan apa yang ia tonton hari ini. Sudahkah kita melakukan cross check apa yang ada di genggaman anak-anak kita hari ini? Kita orang tua barangkali sayang dengan putra-putri kita sehingga mereka kita bekalkan dengan telepon seluler. Kita sayang dengan mereka, kita sayang dengan anak-anak kita, lalu kita bekali mereka dengan perangkat-perangkat teknologi, tapi kita lupa untuk mengawasi mereka. Apa yang mereka baca dan apa yang mereka tonton itu semuanya lepas dari kontrol orang tua. Mari sama-sama kita jawab. Mari sama-sama kita melakukan muhasabatun nafsi bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena di belakang kita ada orang-orang yang harus kita selamatkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah, peliharalah, lindungilah diri kamu dan keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Sudahkah kita melakukan cross check control terhadap apa yang dibaca, apa yang ditonton oleh anak-anak kita hari ini? Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan merosotnya terjadinya dekadensi moral akhlak terhadap generasi-generasi muda kita hari ini, yang ketiga adalah lemahnya pendidikan. Tentunya pendidikan agama. Pendidikan agama penting. Seorang profesor tidak menjamin dia memiliki akhlak yang baik. Meskipun hari ini kita memiliki level pendidikan S1, S2, S3, bahkan profesor, tidak menjamin seseorang memiliki akhlak yang baik. Coba kita lihat hari ini berapa banyak
Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi toh ternyata hari ini mendiam di Hotel Prodeo, ditangkap KPK. Hari ini jabatan pangkat tidak menjamin seseorang memiliki moral. Coba kita lihat hari ini kita disibukkan dengan tontonan. Seorang jenderal bunuh bawahannya. Jenderal berbintang bunuh orang. Apa kurangnya pangkat jabatannya? Kenapa? Karena moral. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faktor yang menyebabkan rusaknya akhlak anak-anak kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Pertama, jika generasi muda kita, anak-anak kita ingin memiliki akhlakul karimah, faktor yang pertama yang harus kita berikan adalah pendidikan agama. Ini penting. Karena apa? Karena pendidikan agama menjadi pondasi seseorang berakhlak dan bermoral. Baik itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berakhlak kepada sesama manusia. Yang kedua, tuntunan, bukan tontonan. Hari ini kita orang tua tidak mampu memberikan tuntunan yang baik kepada anak-anak kita. Guru tidak mampu memberikan tuntunan yang baik kepada anak-anaknya. Sehingga istilah orang tua-tua kita dulu mengatakan, guru makan berdiri, orang tua makan berdiri, yakinlah anaknya akan makan berlari. Ini tuntunan. Tatkala orang tua, tatkala guru makan berdiri, jangan pernah berharap kita akan bisa menyuruh anak-anak kita untuk makan duduk. Kenapa? Karena tuntunan itu sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau kita ingin menghendaki anak-anak kita bermoral, pastikan dengan siapa anak-anak kita berteman, dengan siapa anak-anak kita berkawan. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ilustrasi ringan barangkali yang harian kita duduki hari ini di masjid itu namanya karpet. Di masjid namanya sejadah, di kantor namanya karpet. Tetapi tatkala karpet ini berteman dengan masjid, tidak ada satupun orang yang berani menginjak karpet sejadah ini dengan sepatu. Kenapa? Karena karpet berteman dengan masjid. Namun tatkala karpet ini berteman dengan kantor, setiap hari, pagi, sore akan ditijai orang dengan sepatu. Kenapa? Karena tidak pandai memilih teman. Demikian juga dengan anak-anak kita, generasi muda yang ada di belakang sana itu. Tatkala kita tidak mampu memilah dengan siapa mereka berteman, tatkala kita tidak mampu memilah dengan siapa mereka berkawan, yakinlah berkawan dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, berkawan dengan tukang curi akan kebagian ilmu curinya. Ma'asyiral hadirin, demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma